741 pria cantik di sisiku. Apa aku harus berterima kasih pada nyonya? Pria tampan di sekitarku sudah begitu lama masih tidak digandeng orang. Direktur Huo seharusnya berterima kasih kepadaku. Petik 2. Nada bicara Yan Jingyi terdengar arogan, dan ia merasa sedikit bangga. Huo Zishan sangat jarang bekerja sama, Nyonya Beiming benar. Petik 2. Ketika akan menutup telepon, Yan Jingyi masih bertanya dengan sedikit cemas. Huo Erdok, apakah kamu mengakui bahwa kamu menyukaiku? Dia berhenti sejenak dan mulai membela diri. Petik 2. Petik 2. Aku tidak punya maksud lain. Jika aku salah paham, katakan padaku bahwa hati nuraniku akan sedikit lebih baik dan aku bisa menemukan daging segar kecil dengan sembarangan. Tapi jika kamu benar-benar menyukaiku, setidaknya kita masih memiliki hubungan pernikahan, aku akan merasa sedikit tidak nyaman saat keluar. Huo Zishan masih tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Nyonya Huo, sebelum pergi keluar kota, aku sudah pernah mengatakan bahwa jika dia ingin melakukan sesuatu, dia bisa mencariku kapan saja. Petik 2. Puih. Sudah berapa kali aku mencarimu? Sepertinya Huo Erdok akan mati jika mengakui bahwa dia menyukainya. Yan Jingyi memutuskan untuk merangsang Huo Zishan. Sejak masalah Yang King, keluarga Bai baru-baru ini mulai menyelidiki semua kerabat. Bai Molian memiliki metode yang sangat tinggi, dan masalah pemilihan direktur masih berjalan dengan lancar. Keluarga Bai pernah menjabat sebagai direktur, dan koneksinya di lingkaran ini juga sangat luas. Tidak heran, salah satu direktur di periode ini adalah dia. Kak Zi, setelah kamu berhasil menjadi direktur, kamu harus membantuku menghukum Yan Jingyi. Bukan hanya kota Senjing, aku ingin dia ada di seluruh dengan negara tidak bisa bercampur. Bai Murlian sibuk berlari-lari kemana-mana baru-baru ini dan belum pulang untuk waktu yang lama. Begitu melihatnya, mata Leng Yuxi memerah dalam sekejap, dan ia bergegas ke Bai Murlian dan mulai bertingkah manja. Bai Murlian menyentuh rambutnya dan berkata, kenapa kamu pergi ke luar negeri untuk menemani nenekmu? Kenapa kamu pulang begitu cepat dan masih mau pergi ke industri hiburan? Berinvestasi di serial TV sangat mudah. Selama tim kita cukup kuat dan aktornya cukup terkenal, kita pasti bisa mengalahkan Yan Jingyi. Tiba-tiba ia meraih lengan baju Bai Molian dan menggoyang-goyangkan lengan bajunya. Kak Beiming, aku tidak hanya ingin dia tidak bisa bertahan di industri hiburan, tapi juga dengan jika semua industri di negara ini tidak bisa bertahan, kamu harus membantuku. Kamu tidak tahu betapa sombongnya dia. Sebelumnya, kamu juga mendorong si Sen untuk menggertakku bersama. Mendengar itu, Bai Mo mengerutkan kening. Apa ada hal seperti itu? Kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Keluarga Bai hanyalah gadis yang berharga, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya. Tidak menyalahkan si Sen, itu semua karena dorongan Yan Jingyi. Kak, sekarang si Sen dibuat pusing oleh rubah itu. Ketika dia melihat wajah asli Yan Jingyi, dia pasti akan meninggalkannya. Jangan salahkan si Sen. Dia takut jika tidak ada batu sandungan Yan Jingyi di masa depan, kakaknya akan menghalangi dia untuk bersama dengan si Sen. Sejak mengetahui bahwa Huo Zishan menikah dan mengejek Leng Yuxi, Bai Murlian memang agak tidak suka dengan Huo Zishan. Dia bahkan ingin mengajar Huo Zishan dengan tangking. Tetapi dia tahu bahwa saudara perempuannya terluka dalam masalah apapun dengan Huo Zishan. Yuxi, apakah kamu begitu menyukai Huo Zishan? Ya, aku sangat menyukainya. Oke, kakak akan membantumu. Tapi, aku dengar tuan muda dari keluarga Fu sudah kembali ke China. Besok malam, keluarga Fu akan mengadakan pesta dan pergi bersama kakak. Leng Yuxi tidak terlalu memikirkannya, dan menyetujuinya dengan asal-asalan. Yan Imei juga diundang oleh keluarga Fu, dan Nyonya Fu Yimingfang secara pribadi mengirim orang untuk mengantarkannya. Saat memikirkan keluarga Fu, Yan Jingyi merasa tidak nyaman. Terutama tuan muda paling cemerlang di generasi muda keluarga Fu yang namanya sama dengan musuhnya. 742 memukau semua orang. Dia memutuskan bahwa dia akan tampil terakhir, dan kemudian diam-diam mengejutkan semua orang. Jika orang itu adalah dia, maka dia akan membalas dendam sedikit demi sedikit dan masuk neraka lagi. Biarkan dia hidup lebih buruk daripada mati. Jika tidak, Anda akan memesona grup Fang dan merekrut bisnis untuk desa Heiyun Anda. Gaun kali ini masih diberikan oleh Sen Yan, karya yang dirahasiakan, Sen Yan menamakannya. Si gelap. Gaun itu berwarna hitam polos seperti namanya. Kain adalah kain yang dibuat sendiri, jahitan mekaniknya diberi benang perak sehingga seluruh roknya berkilau.
Dengan keras satu kata, bagian depan rok pendek dan belakang panjang, dan desain berlubang di pinggang Yan Jinyi memiliki lingkar pinggang yang tipis. Setelah dikenakan, ia menampilkan sosoknya dengan sempurna. Aku sudah tahu kalau Jinyi akan terlihat sangat cantik saat mengenakan gaun ini. Shen Yan sedang membantunya mengenakan kalung, menatap Yan Jinyi di cermin dan tidak bisa menahan diri untuk memujinya. Yan yang terampil. Petik 2. Dia suka hitam, dan selalu merasa hitam menutupi segalanya. Yan, menurutmu bagaimana aku meluruskan rambutku? Rambut hitam panjang dan lurus ditambah dengan bibir merah menyala. Aku sendiri hampir pingsan karena kecantikanku sendiri. Yan Jinyi memegangi wajahnya dan berkata dengan narsis. Shen Yan sedikit tidak berdaya, dan hanya kamu yang begitu percaya diri. Petik 2. Apa Yan merasa aku tidak cantik? Setelah itu, dia mengedipkan matanya ke cermin. Seperti yang dikatakan Yan Jinyi, setelah meluruskan rambutnya, ia dipadukan dengan riasan gelap, dan hasilnya luar biasa. Ini seperti malaikat yang jatuh, dan kejahatan secara tidak sadar menarik orang. Desain roknya bisa memperlihatkan kaki kecil Yan Jinyi. Shen Yan membantunya memilih sepatu hak tinggi bertali hitam dan mengecat kuku kakinya yang indah. Bibir tipisnya sempurna, Jinyi pasti bisa tampil cantik malam ini. Petik 2. Yan Jinyi memutar roknya beberapa kali. Yan, kamu tidak ikut. Keluarga Shen dan keluarga Fu seharusnya berhubungan. Shen Yan selalu tersenyum dengan sopan, Wei tidak bisa bergaul dengan baik. Kebetulan, aku akan pergi menemui seorang teman nanti, jadi aku tidak akan pergi kali ini. Petik 2. Tatapannya jatuh ke wajah Shen Yan, dan alisnya terangkat. Temanku, senior Shen yang sama. Jangan bicara sembarangan, dia adalah teman yang bekerja sama. Orang asing, kali ini dia datang ke negara kita untuk mencari keuntungan. Petik 2. Pria atau wanita? Shen Yan tidak bisa berkata-kata. Tentu saja dia tahu apa yang dipikirkan Yan Jinyi. Laki-laki, aku sudah punya pacar, dia sangat mencintainya. Petik 2. Lupakan saja, pokoknya Yan sangat bagus jika ada Shen Guansu. Huo Xishan secara pribadi menelepon Huo Chengyu kali ini dan meminta Huo Chengyu untuk menemani Yan Jinyi pergi. Intuisi memberitahunya bahwa Yan Jinyi memiliki hubungan dengan Tuan Muda Fu, dia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi pada mereka. Huo Chengyu secara pribadi mengantar Yan Jinyi ke studio Shen Yan. Saat malam hari, langit mulai gelap. Huo Chengyu bersandar di depan mobil sambil memegang puntung rokok di ujung jarinya. Shen Yan melihat adegan ini saat menemani Yan Jinyi keluar. Huo Chengyu tidak terlalu muda. Setelah menikah selama 3 tahun, ia jarang melihat Huo Chengyu merokok. Atau mungkin, dia jarang bertemu dengannya. Mengingat 3 tahun itu, saya menunggu dia kembali di rumah setiap hari, tetapi selalu gagal. Tatapan matanya tampak suram, dan dengan cepat ia tersenyum lagi. Karena tuan muda tertua datang menjemputmu, aku masuk dulu. Petik 2. Yan Jinyi melirik Huo Chengyu. Tidak mau menyapa. Tidak ada yang perlu dibicarakan, mungkin dia sama sekali tidak ingin mengabaikanku. Sang Xia mengulurkan tangan untuk merapikan rambut Yan Jinyi. Sang Xia bersenang-senang. Beberapa hari lagi aku akan pergi ke luar negeri. Mungkin 2 atau 3 bulan lagi baru bisa kembali. Petik 2. 743 langsung melintas dari reinkarnasi. Yan Jinyi memanggil dengan nada tinggi. Pergi ke luar negeri untuk bersantai. Aku lega bersama Tuan Shen. Petik 2. Setelah itu, dia melambaikan tangannya ke arah Shen Yan. Yan ingat merindukanku. Ini pertama kalinya Yan Jinyi naik mobil Huo Chengyu. Dia mengemudi dengan sangat stabil, seperti yang dia rasakan. Tuan-tuan yang anggun dan sopan kepada siapapun, kecuali Shen Yan. Kakak, apakah kamu ingin aku memperkenalkan pacarmu? Huo Chengyu melihat ke depan. Jika seperti ini, aku mungkin bisa mempertimbangkannya. Petik 2. Dia mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sedikit menyesal. Sayang sekali, aku unik. Aku takut aku tidak akan bisa menemukan jenis ini di dunia ini. Petik 2. Siapa lagi yang bisa mengantri 500 tahun lebih hebat darinya? Setelah melewati masa reinkarnasi dan masa pertumbuhan, reinkarnasi bahkan sudah ditugaskan oleh suaminya. Kakak benar-benar tidak ingin mengejar Yan. Kenapa dia harus mengejarnya? Huo Chengyu bertanya balik. Lupakan saja. Seperti yang dipikirkan Yan Jinyi, dia adalah orang terakhir yang tiba di kediaman Fu. Ruang pertemuan yang besar sudah penuh sesak. Para selebritas yang ada di antara kerumunan saling mengobrol. Tidak ada yang memperhatikan mereka yang perlahan mendekati gerbang.
Baru setelah Li Minfang mengatakan itu, semua orang melihatnya bersama. Nyonya muda kedua datang bersama Tuan Muda Huo. Selamat datang. Gaun putih yang dikenakan Huo Chengyu hari ini sangat kontras dengan warna hitam Yan Yinyi. Walaupun dia tahu hubungan mereka berdua, tapi saat melihat mereka berdua muncul, dia masih merasa sangat benar. Terutama gaun Yan Yinyi malam ini. Saat melihatnya, ia seperti melihat penyihir yang hidup di dunia gelap. Tatapan matanya menarik tanpa sadar. Nyonya muda kedua sangat cantik malam ini. Petik 2. Yan Yinyi meraih lengan Huo Chengyu dengan satu tangan dan mengangguk dengan sopan. Petik 2. Tuan Huo sangat jarang melihatnya. Aku dengar Tuan Huo sudah kembali lajang, tapi sayangnya tidak ada putri di keluarga kami. Kalau tidak, kami pasti akan menjodohkan mereka. Huo Chengyu berkata dengan sopan. Yan Yinyi hanya melemparkan Li Minfang ke Huo Chengyu untuk menghadapinya. Ia pun pergi berkeliling. Keluarga Fu sangat rumit. Ketua Fu saat ini berusia lebih dari 60 tahun. Dia mendengar bahwa ada 3 pernikahan dan setiap istrinya melahirkan anak untuknya. Tidak hanya itu, dia juga memiliki beberapa gundik. Oleh karena itu, Ketua Fu memiliki banyak anak dan secara alami bersaing untuk mendapatkan harta keluarga. Bisa dikatakan lebih kacau daripada keluarga Cao Xinchen. Putra Li Minfang, Fu Borong, adalah salah satu anak terbaik dari keluarga Fu, dan penampilannya yang luar biasa juga merupakan sosok yang terkenal di kalangan keluarga kaya. Yan Yinyi menyipitkan matanya. Hari ini, dia ingin melihat wajah asli Fu Borong. Setelah mencari beberapa pelayan untuk mencari tahu, barulah dia mengetahui bahwa Fu Borong dan Bai Merliang pergi ke taman bersama. Hubungan antara Fu Borong dan Bai Merliang sangat baik. Didorong oleh rasa ingin tahu, Yan Yinyi juga berpura-pura bernapas ke taman. Keluarga Fu telah tinggal di rumah tua dengan taman yang sangat besar di rumah mereka, dan mereka menemukan mereka setelah berjalan lama. Bai Mo sedang menatapnya, dan wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya. Fu Borong hanya bisa melihat punggung, tapi melihat pakaiannya dan sosoknya, dia dengan cepat menjawab orang yang dia lihat sebelumnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Shen Yan, berpura-pura tidak melihat mereka berdua berjalan lurus. Yan, kapan kamu pergi besok? Aku akan mengantarmu pergi. Suara itu cukup keras dan menarik perhatian keduanya dalam sekejap. Begitu melihat Yan Yinyi, senyum di wajah Bai Merliang seketika menghilang. Seluruh tubuhnya menjadi suram. Kenapa wanita ini ada di sini? 744 Apakah Tuan Fu pernah mendengar tentang desa Heiyun? Mo Liang, orang itu adalah... Yan Yinyi adalah istri Huo Xishen. Petik 2. Istri Huo Xishen. Fu Borong berkedip dan berinisiatif untuk menyapa Yan Yinyi. Nyonya muda kedua, selamat datang di perjamuan keluarga Fu. Petik 2. Yan Yinyi menutup telepon dulu, lalu menatap Fu Borong. Sekarang jarak antara keduanya hanya 1 meter, lampu jalan di atas kepalanya sangat terang, dan wajah Fu Borong benar-benar terlihat. Pupil matanya sedikit menyusut, mencoba menahan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Kamu Fu Borong. Dia langsung memanggil namanya dengan nada dingin. Fu Borong merasa bahwa wanita di depannya sangat membenci dirinya sendiri. Tapi dia sangat yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya. Tapi, wajah ini sangat cantik. Itu semua yang dia inginkan, tetapi sayangnya dia sudah menikah dengan seorang wanita, dan dia masih Huo Xishen. Setelah mengabaikan keanehan di dalam hatinya, Fu Borong mengulurkan tangannya dengan sangat sopan. Petik 2. Saya Fu Borong. Nyonya muda kedua sudah lama mendengar nama Anda. Saya dengar Anda tahu banyak tentang investasi. Petik 2. Yan Yinyi melirik tangan Fu Borong yang terulur. Dia tersenyum kecil, menahan perlawanan di hatinya, dan dengan cepat menarik kembali. Pria yang ada di depannya ini benar-benar sama persis dengan dirinya. Apakah Tuan Fu pernah mendengar tentang desa Heiyun? Fu belum mengangguk, tentu saja, tempat liburan yang sangat populer akhir-akhir ini, dengar-dengar adalah industri milik nyonya muda kedua. Petik 2. Yan Yinyi tersenyum. Yang aku maksud adalah sarang bandit, desa Heiyun. Petik 2. Dia mengamati dengan cermat ekspresi Fu Borong. Pria itu hanya tampak bingung, apakah masih ada bandit dalam masyarakat modern? Hehe, bercanda. Petik 2. Bai Mo Liang melihat interaksi mereka berdua. Mengapa dia merasa bahwa sikap Yan Yinyi terhadap Fu Borong agak aneh? Nyonya muda kedua tampaknya sangat mengagumi Borong. Petik 2. Di hadapan Bai Mo Liang, Yan Yinyi sangat membencinya. Wei tidak menghargainya,
sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan Tuan Bai. Petik 2. Bahkan dengan sikap seperti ini, dia adalah salah satu kandidat yang paling diharapkan untuk menjadi direktur di tahun ini. Wanita ini benar-benar tidak sopan sama sekali. Nyonya muda kedua menikah dengan keluarga Huo dan bahkan tidak mempelajari etiket dasar keluarga kaya. Yan Yi tiba-tiba tersenyum cerah dan menjawab dengan sangat serius. Ya, bagaimana keluarga Huo bisa berdiri di atas piramida? Bagaimana mungkin dia bahkan tidak memiliki kelas etiket? Aku lihat. Tanpa memberi Bai Merliang kesempatan untuk berbicara, Yan Jingyi segera menyela. Tapi etiket hanya perlu digunakan untuk orang sejenis. Bukankah orang sejenis juga harus memperhatikan etiket? Wajah Bai Mo seketika menjadi suram. Nona Yan, jaga sikapmu. Apa maksud Tuan Bai? Apakah aku mengatakan sesuatu yang buruk atau buruk? Apa aku tidak tahu batas? Kemampuan bicara wanita ini tidak sebanding dengan orang biasa. Bai Merliang tiba-tiba mengerti mengapa Leng Yuxi menjadi gila setiap kali melihat Yan Jingyi. Apakah ada kesalahpahaman antara Mo Liang dan Nyonya muda kedua? Melihat mereka berdua hampir berkelahi, Fu Borong menyela, tetapi matanya terus tertuju pada Yan Jingyi. Wanita ini sangat menarik. Ini pertama kalinya dia melihat orang yang menentang Bai Mo Liang. Keluarga Bai memang pandai bergaul, bahkan ketika Huo Xian melihat Bai Merliang dan ayahnya, dia harus bersikap sopan. Apakah wanita ini tidak takut menyinggung keluarga Bai dan membuat Huo Xishan dalam masalah? Ternyata Nona Yan ada di sini. Aku sudah lama mencarimu. Petik 2. Tiba-tiba, suara Tang Qing tiba-tiba terdengar. Ketiga orang itu melihat ke arah Tang Qing Zeng yang sedang berjalan ke arah mereka sambil merokok. Dia mengenakan jas, beberapa kancing kemeja dibuka, dan dasinya tergantung longgar di lehernya. 745 tidak ingin menghancurkan reputasinya. Tang Qing selalu memberikan aura nakal, sangat tampan, dan tampan seperti bajingan. Tuan Bai selalu ingin bertanya padaku bagaimana cara memaki orang dengan benar. Bisa jadi, aku ini adalah warisan nenek moyang, jadi aku tidak bisa mengajarkannya. Mengapa Tuan Tang yang mengajari Tuan Bai? Wajah Bai Mo yang menjadi suram. Kapan dia memintanya untuk bertanya bagaimana cara memaki orang dengan benar? Wanita ini benar-benar hebat. Tang Qing sangat kooperatif. Saya tidak menyangka Tuan Bai memiliki kesadaran seperti itu, tetapi Tang tidak pernah bertengkar dengan wanita, jadi saya tidak bisa mengajari Anda. Nona Yan bercanda dengan Direktur Tang. Petik 2. Tang Qing mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke Fu Borong. Petik 2. Direktur Tang terlalu berlebihan. Petik 2. Belum lama ini, dia merebut bagian yang disukai Tang Qing. Sikap sinis Tang Qing ini bisa dimaafkan. Fu Borong melirik Tang Qing dan Bai Merliang. Keduanya adalah pemimpin di generasi muda. Tidak ada yang merebut bisnis keluarga dengan dirinya sendiri. Tapi dia berbeda. Dia hanya salah satu dari banyak anak ayah. Jika dia tidak menjadi yang terbaik, dia akan tersingkir dan bahkan kehilangan hak warisnya. Oleh karena itu, dia dapat membayar segalanya untuk keinginan ibu penglihatannya untuk menjadi pewaris Fu. Termasuk. Fu Borong diam-diam mengepalkan tangannya dan masih tersenyum lembut di wajahnya. Petik 2. Aku akan mempertimbangkan apa yang Mo Liang katakan barusan. Jika Mo Liang punya waktu, selamat datang dan membawa Yuxi ke rumah Fu. Petik 2. Yan Jingyi diam-diam mengamati ekspresi Fu Borong. Tentu saja, ia tidak melewatkan ketegasan yang melintas di matanya. Ini cukup mirip dengan orang itu. Mengapa Nona Yan selalu mengintip ke arah Bai Rong? Apakah ini menarik bagi Bai Rong? Bai Merliang tiba-tiba mengejek. Bai Merliang, adikmu berhutang. Sial. Tuan muda Fu terlihat lebih ramah daripada Tuan Bai. Dia termasuk dalam lingkup manusia. Yan Jingyi menjawab dengan senyum. Fu Borong tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Yan Jingyi. Nona Yan, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku sangat merindukan ini. Apa kamu keberatan menemani Tang berjalan-jalan? Tang Qing adalah seorang pria sejati, dan dia juga membuat pose, mengundang Wei Ai. Ming Wen tidak mengatakan hal gelap, dan Tang selalu berada di tempat yang paling sesuai dengan tingkat penghargaanku. Bibir Wei Ai tersenyum, Wei Ai pergi. Petik 2. Melihat sosok mereka berdua, Fu Borong tiba-tiba tertawa. Nyonya muda kedua ini sangat menarik. Mo Liang, bagaimana menurutmu? Wajah Bai Merliang tampak suram, matanya penuh dengan kebencian. Gadis barbar yang tidak berpendidikan itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Yuxi. Kenapa? Borong tertarik pada wanita itu. Fu Borong tidak menyangkal,
dia selalu merasa Yan Jinyi memusuhinya. Mo Liang, apakah seseorang benar-benar bisa membenci orang lain tanpa alasan? Pertama, wajah Yan Jinyi muncul di benak Bai Mo Liang, tentu saja. Hehehe. Tan Qing menyadari bahwa dirinya telah menjadi robot di tempat Yan Jinyi. Begitu ia pergi, Yan Jinyi langsung meninggalkannya. Dia berkata, tidak ingin merusak reputasinya. Tan Qing sangat ingin reputasi Yan Jinyi hancur. Perjamuan berlangsung hingga dini hari. Yan Jinyi meminum beberapa gelas anggur dan saat ini ia sedikit mabuk. Namun, dibandingkan dengan terakhir kali, otaknya sudah jauh lebih jernih. Dengan bantuan Huo Chengyu, dia baru saja akan naik ke dalam mobil. Di belakangnya, suara Fu Borong tiba-tiba terdengar. Nyonya muda kedua, tolong tunggu sebentar. Petik 2. Begitu mendengar suara Fu Borong, Yan Jinyi langsung tersadar dan matanya terlihat tajam. Ada apa dengan Tuan Fu? Selanjutnya bab 746 meniup kebanggaanku.